Kasus meninggalnya Afif Maulana masih terus bergulir. LBH Padang pun telah melaporkan Kapolda Sumatera Barat atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pengusutan kasus meninggalnya Afif Maulana. Lantas seperti apa faktanya? Anda menyaksikan Fakta bersama saya, Tiara. Titik saya berdiri saat ini pemirsa, tepat di atas Jembatan Kuranji, Jalan Bypass KM 09 Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi inilah yang kemudian ini disebut-sebut menjadi lokasi di mana Afif Maulana bersama dengan 18 anak lainnya ini didatangi oleh pihak kepolisian, dan juga informasi yang beredar motor dari Afif Maulana yang pada saat itu di tanggal 9 Juni 2024 pukul 04 dini hari ini ditendang oleh anggota Sabara yang melakukan patroli, dan mereka pun keduanya jatuh sekitar di area ini. Di titik inilah jarak Afif dan juga jarak Adit pada saat itu tidak terlalu jauh, hanya sekitar kurang lebih 1 hingga 2 meter saja. Dan tidak lama kemudian mereka informasinya sempat dibawa ke Polsek Kuranji, yang sebenarnya dari titik saya berdiri saat ini pemirsa tidak terlalu jauh, hanya sekitar kurang lebih 100 hingga 200 meter saja dari jembatan ini. Tetapi kronologi tersebut ini dibantah oleh anggota kepolisian. Mereka menyebutkan tidak pernah menangkap Afif Maulana, dan kronologi versi pihak kepolisian ini adalah Afif dan juga 18 orang lainnya ini diduga akan melakukan tawuran dan terjatuh di area ini. Setelah terjatuh, terdapat anggota kepolisian yang kemudian ini sedang melakukan patroli, hingga mereka akhirnya akan dilakukan penertiban oleh anggota kepolisian. Tetapi karena panik pada saat itu, informasinya Afif ini sempat mengajak Adit untuk melompat ke bawah jembatan ini atau tepat di sungai yang kemudian ini berada di bawah jembatan ini. Anda bisa lihat pemirsa, terdapat perbedaan pandangan antara pihak kepolisian dengan LBH maupun juga keluarga berkaitan dengan meninggalnya Afif, yang dimana disebut sempat mengalami penyiksaan oleh anggota kepolisian. Saya mungkin akan mengajak Anda pemirsa untuk lebih dekat mengetahui di mana titik Afif Maulana diduga melompat ke arah sungai. Tepat di bawah lampu penerangan jalan ini pemirsa, kronologi versi kepolisian, Afif dari seberang mengarah ke sini, kemudian melompat di bawah aliran sungai yang memang tampak dari sini. Saya akan mengajak Anda pula pemirsa untuk mengarah ke bawah, melihat secara langsung seperti apa kemudian ini kondisi di sekitaran sungai yang kemudian ditemukan jasad Afif di tanggal 9 Juni 2024. Kita temukan faktanya. Ya, ini sudah dekat ya. Polis lainnya sudah berada di depan saya saat ini, yang menandakan inilah tempat kejadian perkara ditemukannya Afif Maulana pada pukul 11.55. Disinilah beredar pula ya, pihak kepolisian ini tengah melakukan olah TKP, berupaya untuk kemudian ini mengukur berapa jarak dari atas jembatan Kuranji yang diduga menjadi titik di mana Afif melompat hingga ditemukan jenazah dari Afif Maulana. Tetapi pemirsa, kita harus lihat kembali video tersebut ini diukur tepat di atas lampu penerangan jalan. Tadi kita sudah ke sana, mengarah ke area ini. Padahal kita juga harus ingat bahwa beredar pula video di mana Afif Maulana ini sudah ditemukan oleh warga pada saat itu, dan penemuan jenazahnya berada di tengah sungai ini, atau mungkin di ujung mendekat ke arah polis lain atau garis polisi yang berada di sana. Kita akan cari tahu, dan mungkin saya akan menggambarkan kepada Anda pemirsa bahwa medan yang saat ini saya injak ini semuanya tanah, tidak ada yang berbatuan, ini tanah, dan memang sedikit basah ya, jadi lembek untuk saat ini. Kita akan mengarah ke lokasi di mana Afif ditemukan. Ya, saya hanya bisa menjangkau sampai ujung sini. Di area ini pemirsa setidaknya
Beredar video Afif Maulana ditemukan oleh warga dalam keadaan terlentang begitu ya. Ini sekali lagi bukan termasuk sungai yang kondisinya dalam. Di sini terlihat ada bebatuan, kemudian juga dasar dari sungai ini masih terlihat dari titik saya berdiri saat ini. Jika kita lihat temuan luka-luka yang berada di tubuh Afif Maulana, di mana terdapat luka lebam, kemudian juga patahnya 6 tulang rusuk Afif Maulana. Mungkinkah luka-luka tersebut ini diakibatkan oleh Afif yang melompat dari atas jembatan Kuranji, jatuh ke sungai yang sebenarnya tidak terlalu dalam? Saya akan coba naik ke sisi jembatan lagi untuk bertanya kepada warga sekitar, sekalipun memang betul pada saat itu pada pukul 4 dini hari ya kejadiannya. Bapak, permisi, saya Tiara dari Fakta TV Wadia, nggak apa-apa. Mau nanya aja berkaitan kasus Afif, Pak, yang ditemuin di bawah jembatan. Mungkin Bapak atau ada karyawan-karyawan lain yang sempat lihat, sempat tahu mungkin? Kalau masalah penemunya itu anak saya yang pertama. Oh, anak Bapak? Ada di bawah ya. Oh, ada di sini sekarang? Di sini. Yang nemuin pertama kali? Iya. Boleh saya tanya, Pak? Wawancara langsung? Iya. Bentar ya, saya panggil. Oh iya, Pak. Pak siapa tadi, mohon maaf? Ya. Pak siapa? Pak Sofyan. Ya, Pak Sofyan, makasih ya. Minta tolong ya, Pak ya. Ya, ternyata anak dari Pak Sofyan, salah satu karyawan yang bekerja di restoran tepat di sisi kiri jembatan Kuranji ini, informasinya adalah orang yang menemukan langsung pertama kali Afif Maulana, jasad Afif Maulana di sungai yang ada di bawah jembatan. Kita mungkin langsung tanya ya seperti apa. Ini dari mana, Mas? Saya TV One, Pak. Fakta TV One. TV One. Iya. Anaknya yang mana? Mas Satrio, saya Tiara dari Fakta TV One. Ya. Saya mau nanya informasi dari Bapak ya tadi ya, Pak Sofyan. Ya. Kalau Pak Satrio yang pertama kali nemuin jenazahnya Afif, betul? Iya, iya pertama nemuin. Yang pertama nemuin. Waktu itu Mas Satrio ada di mana tuh? Lagi bersihin kolam ikan. Kolamnya di mana posisinya? Ada di dekat jembatan. Oh, di dekat jembatan, di atas ya berarti ya? Atau di bawah. di sini? Di bawah dekat ini. Oh, di bawah. Maaf Mas, boleh saya ditunjukin dari arah sini mungkin minta tolong ya Mas Satrio ya. Di sebelah mana Mas Satrio? Di Kolamnya itu. sana. Oh, di seberang sana. Jadi pada saat itu Mas Satrio lagi bersihin ikan? Ya, ikan. Sama siapa? Berdua. Habis saya bersihin kolamnya, saya buang aja ikannya ke sungai kan. Nanti buang yang kedua kali baru nampak. Sekitar jam berapa itu Mas? Jam setengah 12. Setengah 12 ya? Iya. Jadi Mas Satrio yang lihat persis itu posisi dari mayatnya? Iya. Awalnya saya kira boneka. Soalnya apa ya? Kurang jelas nampak mukanya pada saat itu. Mas Satrio pada saat itu sempat lihat dekat nggak ke kondisi mayatnya? Kalau waktu pertama lihat tuh ya sekitaran 3-4 meter mungkin saya dari mayat tuh. 3-4 meter. Tadi kan saya habis dari sana ya Mas Satrio ya, berarti kan ada sungai. Ya. Di pinggiran itu kan ada tanah tuh ya, agak padat tuh. Mas Satrio posisinya di situ? Pas di pinggir air saya. Di pinggir air persis? Iya. Oke. Posisinya, mohon maaf, posisinya pada saat itu mayatnya terlungkup, terlentang? Terlentang. Terlentang. Kondisinya mungkin Mas masih ingat nggak? Rada ingat sih, Fisiknya. soalnya dia tuh belum apa ya, udah bengkak cuman nggak sampai apa dia kan mayatnya. Situ juga awal lihatnya ya itu kiranya boneka kan, soalnya warnanya udah pucat kan. Iya, iya. Seperti boneka. Mas Satrio sempat lihat mungkin di wajah atau area lainnya ada luka lebam gitu? Oh enggak. Enggak ya? Atau luka basah lainnya sampai ada, mohon maaf ini darah di sekitaran atau di tubuh Nggak ada. mayat? Nggak ada juga? Nggak ada. Berapa lama kira-kira setelah Mas Satrio lihat jasad Afif, dengan polisi datang ke TKP? Yes, nggak sampai 15 menitan, 10 menitan mungkin. Habis itu polisi datang ngecek. Apa yang dilakukan polisi pada saat itu? Sempat lihat? Iya, saya berada di situ soalnya. Di situ polisi awalnya ngecek
tubuhnya kan pakai tongkat. Awalnya juga polisi kiranya bukan mayat sih, soalnya emang bentuknya rada-rada seperti boneka kan. Tapi pas dicek keluar bisa di mulutnya, Dari mulutnya dan keluar gelembung kan, masuk air ke dalam, makanya dipastikan orang. Setelah itu langsung dibawa oleh pihak kepolisian ya? Iya. Dan setelah itu warga udah yang bantu ngangkat, kan ada videonya tuh Mas Satrio, yang bantuin ngangkat jasadnya tuh Mas Satrio juga kah atau semuanya dari pihak kepolisian? Iya, dari pihak kepolisian. Dari pihak kepolisian ya. Nah, pada saat kejadian itu kan informasinya di hari yang sama ya, tapi dini harinya, di sekitar jam 3, jam 4. Ada informasi mungkin Mas? Yang Enggak. Saya soalnya sempat dengar mungkin. Paginya tuh pas saya baru nyampe ke tempat kerja, ada ngomong yang karyawan di atas katanya banyak anak-anak tawuran katanya. Tawuran. Di polsek, tapi kurang tahu juga, saya nggak nengok. Nggak lihat ya. Iya. Informasinya cuma ada anak tawuran aja. Iya, katanya. Baik. Kasih banyak ya Mas Satrio sudah mau bercerita kepada kami. Yang kami kumpulkan tidak ada satupun nama Afif Maulana. Pembubaran itu pengamanan itu. Ya. Benar kan ada blokade dari polisi dan tidak ada masyarakat lainnya yang masuk keluar di wilayah itu? Di blokade dari awal? Ada 15 masyarakat Ada 15 yang masyarakat. nonton mau tawuran 15. Yeah. Nah, lalu saya juga mau tanya, Bapak tadi bilang lebah mayat. Kalau hasil otopsi sesuai dengan KUHAP, siapa yang berkepentingan dengan hasil otopsi? Keluarganya, Pak? Ya, Dan setidaknya menerima penjelasan itu. Tadi 2 poin sudah kami jelaskan antara Nah, lebam. boleh tidak? Boleh Ya, tidak? boleh silakan. Oke. Silakan, ya. Boleh. Ya, kita baru menjelaskan tentang Afif Maulana. Ya. Belum menyampaikan yang di Polsek Kuranji. Tunggu. Silakan. Jawab dulu itu. Ya. Masih sesuai prosedur menurut Bapak? Jangan Afif Maulana itu dan kawan-kawannya. Ya, terpisah antara kawan-kawan Afif Maulana yang berada di Polsek Kuranji dengan Afif Maulana yang berada di TKP Jembatan. Oke, saya bilang itu. Ketika kami merilis itu, Ya. yakinkah Bapak memang sesuai prosedur? Ada prosedur yang diduga kurang benar. Sehingga kenapa propam kami turun dan memeriksa 45 anggota. Silakan kita bicarakan apa yang diperlukan. Kami penuhi apa yang diperlukan. Pada kesempatan ini saya atas nama institusi Polri selaku Kapolda Sumatera Barat turut berduka cita yang sangat mendalam atas wafatnya anak kita ini, namanya Saudara Afif Maulana. Saya mendoakan terutama keluarga yang ditinggalkan untuk diberikan keikhlasan dan kesabaran. Dan saya mendoakan agar almarhum arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon maaf manakala ada anggota kami yang kelakuannya kurang profesional, kami akan tindak tegas. Kalau ada anggota kami yang kurang profesional, kami tindak tegas. Jadi informasi yang mungkin keluarga atau Bang Riki terima dari saksi-saksi itu adalah Afif ini sebenarnya di mana? Waktu itu sempat dibawa ke Polsek kah? Dibawa. Atau gimana? Dibawa pas di jembatan tuh ada Afif dikerumunin sama polisi. Itu Adit yang lihat atau saksi lain? Saksi lain, saksi yang berdua. Saksi nomor 3 subuh tadi saya dapat. Itu juga ngomong si Afif ini dikerumunin sama polisi. Abang mungkin sempat mendokumentasikan, bikin video. Ada video sama saya. Boleh saya lihat, Bang? Nih, Bang. Atas ini termasuk di 18 orang yang sudah Iya. diamankan polisi itu. Ada fotonya yang pas keluar dari foto ada semua. Saya lihat wajahnya ada juga semua. Tema pasti si Afif yang ceritanya tadi tempatnya dia juga panggil orang pasti juga. Tema pasti si Afif yang Jadi apa yang berusaha diceritakan oleh saksi ini, Bang? Saya lihat si Afif ada di polsek. Pas dipukul sama polisi, disiksa tuh. Pas dengar suara orang pingsan, nggak boleh lihat kiri kanan lagi. Dan cerita bahwa Afif lompat dari jembatan itu menurut keluarga juga dan menurut kesaksian para saksi ini Nggak ada Nggak dia benar. melompat, nggak benar. Nggak ada dia melompat. Kalau melompat, Bu, ukuran tinggi itu, Bu, pasti ada yang hancur badannya sedikit, Bu. Patah. Yang polisian nih, Bu,
Yang mukul si saksi yang nomor 2 nih polisinya, Bu. Dia lihatin sama saya tuh, Bu. Ini yang apa, Bang? Oh, ini polisi yang pada saat itu terlibat dalam penangkapan. Iya. Karena ini banyak versi ya, antara kronologi yang kemudian sempat beredar, versi keluarga. Keluarga melihatnya kenapa sampai ada cerita yang berbeda ini? Cerita yang berbeda gini, Bu. Mungkin si Apif ini udah dipukul duluan sama polisi dan meninggal. Dicari jalan keluar sama polisi ini lagi, Bu. Kalau si Adit nih ngomong sama polisi, Pak, ada temanku jatuh, Pak. Pasti kalau kita polisi nih, Bu, pasti langsung kita cari ke bawah. Ini enggak, kalau polisi dah tahu, si Adit nih ngomong polisi, Pak, ada temanku jatuh, loncat ke bawah, langsung dicari sama polisi, Bu. Kenapa jam 11 siang baru bilang siapa ngapung? Kejanggalan juga tuh, Bu. Udah dibilang sama Sapif kan, sama si Adit, Pak, temanku lompat. Pasti polisi dicari ya, Bu. Kan udah bilang ada yang lompat. Kenapa baru jam 11 siang? Itu kan cerita yang ada tuh, Bu. Mau hilangin jejak. Kalau besar air kan dia hanyut. Itu masuk otaknya tuh. Kan ditaruhnya kayak gitu. Tapi udah jelas saksinya gini, tapi masih diliku-likukan juga jalan itu. Nggak boleh dong, satu janjang patah, satu ganti. Saya liatin aja tuh Kapolda ngomong, Bu, saya perhatiin monitor juga kan. Pas jatuh, Apif langsung lompat, dia ngomong kayak itu. Yang penyebab jatuhnya siapa? Penyebab jatuhnya kan ditendang sama polisi. Nah, itunya nggak ada dikeluarin sama Pak Kapolda. Jatuhnya aja, penyebab jatuhnya gimana? Karena siapa penyebabnya ditendang sama polisi? Penyebab meninggalnya korban tidak ada dibikinnya, cuma 0. Cuma dibisikkan sama papanya, tulang rusuk patah 6. Hanya itu aja. Ya, cuma lisan. Karena patah 6 tulang rusuk menyusuklah ke paru-paru, robeklah paru-paru, menyebabkan dia kematian itu aja. Sampai sekarang hasil otopsinya tidak ada. Saya mau otopsinya swasparan. Kalau ragu, misal saya otopsi ulang. Tapi bukan dari pihak kepolisian, dokter ya. Tapi kita harus swasparan, hadirin semuanya. Dokter dari TNI tolong dihadirkan, biar jelas. Nah, siap dibongkar lagi. Katanya pas nyampe rumah nggak boleh dipoto katanya. Yang apa yang nggak boleh difoto? Almarhum nggak boleh dipoto katanya. Cuma kalau orang pengen lihat aja wajahnya, kan udah kejanggalan. Alasannya jahitnya masih melembek, tercopot jahitan itu alasannya. Yang nganter jenazah ke rumah juga ada dari pihak kepolisian? Nggak ada. Nggak ada. Satu pun nggak ada dia. Satu pun nggak ada. Jadi dari keluarga aja, Pak? Iya. Keluarga semua. Hari ini keluarga bersama kuasa hukum dan juga didampingi oleh Kontras mendatangi Komnas HAM untuk memberikan keterangan terkait pengaduan kami. Kami sangat berharap ya ketika kemarin seolah-olah Polda Sumbar itu ingin menutup kasus Afif Maulana ini segera mungkin. Dan dari awal kecurigaan itu sudah kami rasakan dan kami merasa ada dugaan kuat obstruction of justice yang dilakukan oleh kepolisian Sumatera Barat dalam tragedi ini. Kita tahu bahwa kasus ini tidak mudah, kasus ini melibatkan banyak polisi diduga sebagai pelaku. Dan dalam keterangannya ada 45 orang yang diperiksa karena kasus ini begitu. Dan ini kasus yang luar biasa di Indonesia, di mana polisi tidak menyiksa anak-anak dan itu bukan satu orang yang menjadi korban dan menewaskan satu orang anak dan banyak anak-anak lainnya juga menjadi korban. Untuk itu kami tetap akan berjuang memperoleh keadilan untuk Afif Maulana dan kawan-kawannya, dan ini proses yang kami sedang lakukan ke Komnas HAM untuk segera Komnas HAM membentuk tim investigasi dalam kasus ini agar bisa membuat terang kasus kematian Afif Maulana dan penyiksaan terhadap teman-teman lainnya. Hingga saat ini saya katakan dengan tegas, kami dari awal sangat yakin Afif Maulana dan kawan-kawannya disiksa hingga menyebabkan dia mati. Keluarga juga menyampaikan kepada Komnas HAM, keluarga sepakat untuk melakukan ekshumasi atas jenazah Afif Maulana, membongkar kembali kuburan Afif Maulana untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya terhadap kematian anak kami Afif Maulana. Saya yakinnya anak saya tidak melompat karena tidak ada tanda-tanda di badannya jatuh dari ketinggian. Dan Afif pun tidak pernah tawuran sama sekali, keluar malam pun tak pernah, Pak.
Saya sudah sampai di kantor Komnas HAM dan akan menemui Komisioner Komnas HAM untuk mengetahui investigasi yang telah dilakukan Komnas HAM berkaitan dengan kasus meninggalnya Afif Maulana dan juga rencana atau permintaan keluarga untuk melakukan ekshumasi. Kita temukan faktanya. Bang Uli Parulian Sihombing, Bang Uli apa kabar? Sehat ya? Sehat, sehat. Nah, informasi terakhir yang kami terima ini kan memang keluarga sudah menemui langsung Komnas HAM, kemudian juga Komnas HAM sudah membentuk langsung tim investigasi untuk kasus ini begitu. Hasil sementara yang kemudian mungkin sudah dikantongi oleh pihak Komnas HAM ini apa? Pertama kami sedang melakukan investigasi terhadap kasus Afif Maulana dan sebenarnya 17 anak lainnya seperti yang diduga seperti disiksa seperti di sana di Kota Padang seperti. Nah, minggu lalu kami sudah memeriksa keluarga seperti orang tua, kedua orang tua Afif Maulana, kemudian saudaranya seperti. Jadi ada 3 dan 1 kuasa hukum dari LBH Padang. Nah, dari situ memang menurut mereka ada versi bahwa Afif Maulana ini tidak jatuh ya seperti itu. Tidak meloncat ke sungai, tetapi disiksa seperti itu, di lokasi itu. Itu versi mereka ya. Komnas HAM sudah minta keterangan ke Polda Sumbar seperti itu, tapi memang belum mendapatkan jawaban tertulisnya. Tentu kami akan ke sana seperti itu minggu depan untuk memastikan kronologis secara lengkapnya kejadian. Kemudian juga kami ingin meminta dan mempelajari hasil otopsinya seperti itu. Kemarin kan dari pihak keluarga juga meminta pendampingan ekshumasi ya Bang ya, atau pembongkaran makam Afif Maulana begitu. Tindak lanjutnya hingga saat ini seperti apa Bang Uli? Betul, kemarin ketika kuasa hukum dari keluarga Afif Maulana dan keluarga Afif Maulana mendatangi Komnas HAM, ada harapan dari mereka agar adanya ekshumasi seperti itu. Tentu Komnas HAM akan menyampaikan itu kepada Polda Sumatera Barat dan memang berdasarkan aturan hukum dalam ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk pembongkaran makam artinya ekshumasi ya bahasa masyarakat itu kalau menurut KUHAP itu kewenangan dari kepolisian. Nah, itu ada alasan-alasan yang harus objektif itu. Nah, Komnas HAM sendiri belum mempelajari hasil otopsinya seperti itu dari Afif Maulana ini. Termasuk pemeriksaan terhadap 17 anak lainnya tadi ya. Artinya belum ada satupun juga saksi dari 17 tersebut yang dimintai keterangan oleh pihak Komnas HAM. Akan berproses ke depannya sekalian dengan datangnya Komnas HAM ke Padang nanti. Untuk yang 17 remaja itu kami sudah mendalaminya dengan kuasa hukum. Tetapi memang kami ingin juga bertemu dengan mereka, ke-17-nya itu. Tentu kami apresiasi apa yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat, sudah melakukan pemaparan kasus, gitu. Kemudian juga sudah ada transparansi ya bahwa ini ada pelanggaran etika. Kami apresiasi itu. Ya, itu juga yang kemudian diharapkan oleh pihak keluarga maupun juga masyarakat Indonesia ya Pak ya, untuk membuka kasus ini setransparan mungkin. Terima kasih banyak Bang Uli telah bergabung bersama kami. Ya. Afif tidak ada di Polsek Kurangi. Jadi terkait dengan pelaporan kepada Bapak Kapolda yang dilaporkan oleh keluarga korban, jadi tanggapannya dari Bapak Kapolda siap menghadapi laporan tersebut. Ya, ini disampaikan pada saat tadi pagi kebetulan Bapak Kapolda menerima audiensi dari LPSK. Disinilah Bapak Kapolda menyampaikan bahwa Bapak Kapolda dilaporkan dan siap menghadapi laporan tersebut. Karena memang dari awal terjadinya kasus ini sampai detik ini, Bapak Kapolda selalu berbicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, dan sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi Bapak Kapolda tidak ngarang-ngarang. Kemudian, biar rekan-rekan tahu bahwa Mabes Polri juga saat ini sudah menurunkan asistensi. Ya. Jadi mulai dari Divisi Propam Polri sudah menyertai lebih dulu ketika
mulai rame-ramenya masalah ini, kemudian dari Pusdokes Polri juga sudah turun untuk mengecek hasil otopsi yang sudah dilakukan. Kemudian juga kemarin dari Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan asistensi, kemudian disertai dengan Bareskrim. Jadi ini membuktikan kepada kita semua bahwa Polri serius menangani kasus kematian Afif. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa Polri di sini membuktikan bahwa Polri serius dalam menangani kasus kematian Afif. Wanan terkait permintaan pihak keluarga untuk ekshumasi gimana, Wan? Ya silakan aja. Silakan aja. Kalau memang mereka mau menuntut seperti itu silakan. Pak, itu haknya mereka. Selain Arif, Pak, ada nggak Pak? Ada majalah yang diperiksa terkait kematian Arif di jembatan? Oh ada. Berapa orang? Tentu yang sudah kita periksa sebanyak 13 orang yang sudah kita amankan di Polsek. Itu menerangkan semua bahwa Afif tidak ada di Polsek pada saat kejadian itu. 13 yang diamankan itu Pak ya? Dari 18 ya. Yang di atas jembatan Pak, ada berapa orang Pak? Di atas jembatan yang sudah dibawa ke Polsek itu. Anak-anaknya ada Pak yang diperiksa? Apa? Yang di antara di jembatan itu selain Adit, ada nggak Pak anak-anak atau remaja tersebut yang diperiksa Pak yang berada di jembatan? Ya, yang 18 itu kan dari jembatan, bukan dari mana-mana. Saya akan menemui Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur untuk mengetahui apa langkah YLBHI ke depannya dalam pendampingan kasus meninggalnya Afif Maulana. Kita temukan faktanya. Ketua YLBHI Muhammad Isnur sudah bersama saya saat ini. Mas Isnur, terima kasih atas waktunya untuk fakta. Terima kasih Mbak Tiara. Ya, masih menyoroti mengenai kasus meninggalnya Afif Maulana, Mas Isnur. Kemarin kan terakhir informasinya YLBHI sudah melakukan audiensi ya dengan LBH Padang, begitu. Ya, mereka bagian dari kami. Ya, nah itu kan kemarin juga sudah ada pelaporan ke Mabes Polri, ya, kemudian juga diterima oleh Komnas HAM begitu pelaporannya. Apa yang terbaru dari pengembangan kasus ini, Mas? Yang terbaru adalah sebenarnya kita sangat kecewa dengan statement dari Kapolda yang katanya menutup perkara. Ini seolah-olah menutup jalan atau peluang untuk keadilan atau bagian dari tidak menjadi bagian membuat terangnya perkara. Jadi membuat gelapnya perkara. Jadi kami khawatir ini adalah bagian dari upaya untuk menutup sesuatu gitu. Kalau kemarin dengan LBH Padang, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Karena kan memang kasus ini sebelumnya kita ketahui ya sempat dinyatakan ditutup gitu oleh Kapolda sendiri. Iya, kami sekarang membawa ini ke Mabes. Kami minta Mabes untuk membuka dan mengawal serta bahkan mengambil alih perkara ini. Kami minta Pak Listio juga berlaku yang sama seperti beberapa peristiwa lain, di mana ketika ada kejanggalan, unit tertentu itu kemudian malah menjadi blunder ya. Kapolri mengambil alih perkara itu dan terbukalah banyak kesalahan di tim yang sebelumnya. Nah, kami mendorong Pak Listio melakukan yang sama. Karena kan bukan hanya peristiwa Afifnya, tapi ada peristiwa 17 anak-anak yang lain yang diakui ada penyiksaan di sana, ada pemukulan, ada penendangan, penyedotan rokok gitu. Itu kan peristiwa kejahatan pidana. Bukan peristiwa biasa loh itu. Anak-anak akan trauma luar biasa dengan kekerasan itu. Sejauh ini Mas Isnur, apa yang kemudian ini membuat YLBHI begitu yakin begitu ya bahwa memang betul ada kesalahan atau ada yang patut dicurigai di balik meninggalnya Afif ini, selain respon-respon dari pihak kepolisian ya? Dari yang kita tindakan ketahui mereka dalam melakukan penangkapan dan penegakan hukum itu banyak salah. Apalagi anak itu ditangkap tuh nggak bisa seperti itu. Yang kedua, cara mereka bersikap. Ketika mereka bersikap itu langsung defense, nggak mau membuka perkara, bahkan berdalih hilangnya CCTV gitu. Dan logik pengungkapan peristiwa juga aneh. Dari cerita mereka berubah-ubah. Sangat banyak peristiwa serupa. Jadi ini adalah modus lama. Modus lama, tipikal di mana aparat ya kepolisian melakukan kekerasan, kemudian ditutupi, tidak ingin dibongkar. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai bukti sendiri, bukti apa yang dimiliki oleh YLBHI? LBH Padang mengatakan saksi itu kan sudah diperiksa oleh LBH Padang. Anak-anak ini diperiksa 17 orang itu ya? Sebagian diperiksa oleh mereka, diambil keterangannya, diambil videonya, dibuat tertulis dan lain-lain. Jadi sudah duluan dapat data itu. Kerangkanya lebih dulu. Sedangkan pihak kepolisian belum memeriksa semuanya. Beberapa saksi-saksi juga belum diperiksa oleh kepolisian. Dan kita tidak mau langsung menyerahkan. Kenapa? Karena kami takut malah berdampak ke mereka. Makanya penting LPSK segera turun. Dan Komnas HAM juga segera melakukan investigasi dan pemantauan di kasus ini.
apa yang kemudian ini akan dilakukan LBH? Jika kalau kita melihat saat ini ya, Kapolda Sumatera Barat sendiri kan masih tetap meyakini, bahkan tetap kekeh bahwa memang bukti-bukti sudah dimiliki oleh pihak kepolisian. Semuanya ada bukti bahwa pada saat itu ditunjukkan Afif membawa senjata tajam, memunculkan video-video baru. Pertanyaannya aneh, katanya awalnya jatuh. Sekarang ada saksi bawa sajam. Itu udah berbeda pendapat tuh. Dengan rentan waktu yang cukup lama ya. Terus katanya CCTV-nya hilang, tapi sekarang punya video. Jadi mana yang benar? Video tersebut kan informasinya diambil dari mereka-mereka juga. Pertanyaannya begitu. Terus kemudian jatuh, tapi sekarang ada HP-nya bisa disita nih. Dari mana dapat HP? Jadi justru keterangan-keterangan yang berubah-ubah ini, keterangan yang datang kemudian semakin meyakinkan bahwa Afif sebenarnya sudah dalam pegangan, dalam penanganan, dalam penangkapan oleh kepolisian. Sempat ditangkap dan dibawa ke Polsek. Sempat ditangkap dan ada saksi yang mengatakan bahwa Afif sudah ditangkap. Dari sisi jatuhnya mayat aja, Mbak. Kan gini loh, ini kan jembatan ya. Jembatan nih. Dia jatuh sebelah kiri katanya. Harusnya kan ke sini jatuhnya. Lebih dekat. Dan air sungai mengalir ke arah sini. Logikanya bisa nggak mayat dari sini bergeser ke arah sini melawan arus air. Sedangkan warga menemukan Afif di bawah jembatan di sini, tengah-tengah sini gitu. Nah itu menjadi banyak pertanyaan dan warga kita rakyat itu sudah sangat sering mendengar melihat ada banyak penanganan kasus yang sebenarnya malicious, penuh dengan pelanggaran. Tadi Anda menyebutkan memiliki bukti karena sudah datang saksi-saksi. Ada saksi yang dimiliki oleh LBH Padang dan keluarga, tapi belum diperiksa. Apa keterangannya, Mas Isnu? Saksi yang mengetahui bahwa Afif ditangkap itu bersama-sama. Mendengar atau melihat langsung? Melihat langsung mereka. Melihat langsung Afif mengalami penyiksaan? Mengalami, ditangkap, dikerubungi, dibawa ke Polsek seperti itu. Yang saya dengar seperti itu. Ada berita mengenai keluarga ini akan melakukan otopsi ulang dan juga ekshumasi. Pertanyaannya kalau jatuh dari jembatan setinggi 12-20 meter, apakah yang patah hanya langsung sebelah kiri saja? Jadi yang terdekat ini pihak keluarga dan juga didampingi oleh YLBHI maupun juga LBH Padang akan melakukan yang pertama ini ekshumasi dulu. Ya kita mendorong pertama tim penyidiknya yang membukanya itu tim yang berbeda. Tim yang kemudian akan punya pendekatan baru yang disebut oleh Pak Kapolri Scientific Crime Investigation, pendekatan berbasis saintifik. Nah kita sebenarnya masyarakat berharap ya Kapolri tegas terhadap bentuk-bentuk penyimpangan, bentuk-bentuk upaya ya penyelewengan seperti ini. Berkaitan dengan pelaporan terhadap pelaporan Kapolda Sumatera Barat begitu ke kalau tidak salah ke Propam. Ke Propam. Ini seperti apa? Iya, Propam kan akan memeriksa sejauh mana peristiwa-peristiwa itu. Tapi sudah dilayangkan kemarin ya berarti? Iya, sudah diterima. Dan Propam saya berharap bisa memeriksa dan membongkar keseluruhan. Kalau dari LBHI sendiri, apakah sudah ada komunikasi yang kemudian dijalin dengan Kapolda Sumatera Barat? Tidak, tidak ada. Tidak ada ya? Tapi kami berkomunikasi dengan pihak-pihak, baik yang Komisi 3, dengan Komnas HAM, dengan KPAI, LPSA, kita berkomunikasi. Baik, terima kasih banyak atas waktunya untuk fakta. Kita temukan fakta selanjutnya. Dari 18 yang diamankan di Polsek Kuranji, itu tidak satu pun Afif dibawa ke sana. Sehingga kalau ada informasi penganiayaan di Polsek Kuranji itu terjadi, padahal Afif Maulana tidak ada di situ. Dan bahkan di Polsek Kuranji, Aditya yang memboncengkan Afif Maulana itu menyampaikan kembali kepada anggota Polri yang memeriksa di situ bahwa teman saya yang tadi saya bonceng itu melompat ke sungai. Tetapi anggota yang kami ini menjadi satu bagian kunci, saksi kunci. Kami pertemukan berkali-kali dengan Adit, memang itulah percakapannya. Tetapi polisi yang mendapat laporan dari Adit itu tidak menghiraukannya karena tidak percaya kalau seorang anak melompat sampai dasar sungai dengan ketinggian itu. Itu yang menguatkan kami bahwa tidak terjadi penganiayaan terhadap saudara Afif Maulana, tetapi menceburkan ke sungai setelah dia jatuh dari motornya, itu mungkin yang terjadi. Seperti apa pandangan atas kasus meninggalnya Afif Maulana? Saya akan menanyakan langsung kepada Wakapolri tahun 2013-2014, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Kita temukan faktanya. Saya ingin Anda menyoroti mengenai kasus meninggalnya Afif Maulana, Pak Ugro, yang saat ini masih terus dibahas. Bahkan kemarin informasinya Kapolda Sumatera Barat ini sebenarnya sempat menutup kasus ini, yang pada akhirnya dinyatakan bahwa kasus masih terus dibuka begitu ya, karena dari keluarga dan juga LBH ini menemukan sejumlah kejanggalan. Afif ini diduga sempat mengalami adanya kekerasan dan juga penyiksaan seperti
17 orang lainnya, Pak, yang memang sudah diakui pula oleh Polda Sumbar. Apa yang bisa Pak Ugro soroti dari kasus ini? Iya, yang pertama tadi kalau Pak Kapolda menyatakan kasus sudah ditutup ya. Maksudnya ditutup itu kan harus dijelaskan. Berarti sudah dilakukan penyelidikan, penyidikan, kemudian mungkin alat bukti, ya kan? Nah, kalau tidak ditemukan, kemudian digelar mungkin, habis itu SP3. Ditutup ini dalam rangka secara yuridis kan nggak jelas nih. Jadi jangan sampai nanti rekan-rekan mahasiswa masyarakat menilainya, oh berarti ini bukan ditutup tapi ditutup-tutupi, itu yang bahaya di situ. Kalau dari Kapolda kan ini sebenarnya sudah begitu yakin bahwa Afif Maulana akan melakukan tawuran dan kemudian ini meninggalnya karena lompat dari jembatan ke sungai. Ini berdasarkan satu keterangan saksi atas nama Adit begitu yang pada saat itu memang diketahui membonceng korban Afif Maulana ini. Tapi kalau Anda melihat Pak, apakah bisa instansi Polri ini menarik kesimpulan begitu hanya berdasarkan satu keterangan saksi, sementara untuk saksi-saksi lainnya ini sebenarnya belum selesai untuk diperiksa berkaitan dengan meninggalnya Afif Maulana ini? Kalau dikatakan akan melakukan tawuran ini kan saya tidak tahu ya di kepolisian apakah ada alat pendeteksi untuk membaca akan melakukan tawuran seperti itu ya. Jadi kata-kata akan melakukan tawuran itu kata-kata yang tidak bisa diprediksi. Saya rasa ya statement seperti itu perlu ditarik kembali lah supaya itu tidak menjadi bahan omongan yang kurang baik di masyarakat itu. Bagaimana jika keterangan kepolisian ini menyebutkan bahwa salah satu bukti adanya tawuran pada hari itu adalah keberadaan senjata tajam, Pak? Senjata tajam ini ada di TKP, yang menemukan siapa? Kan harus jelas nih. Kemudian yang meletakkan senjata tajam ini di TKP siapa? Kan harusnya jangan, kalau misalnya ada senjata tajam di TKP, mungkin dugaan ada kelompok anak muda di situ. Ya perlu satu-satu diamankan. Kamu bawa senjata tajam? Enggak, Pak. Kamu enggak. Ya udah nggak bisa dibuktikan. Tapi kalau kamu, ya Pak ada, mana senjatamu? Diambil satu-satu, itu senjatamu. Tapi kalau dari sekitar TKP ditemukan senjata tajam, kemudian disita semua, ini membuktikan akan dipakai tawuran dari mana kan gitu. Bagi saya sangat aneh kalau ada beberapa senjata tajam di situ yang dimungkinkan akan digunakan untuk tawuran seperti itu. Karena kan memang kemarin sudah ada penemuan juga Pak dari Kompolnas yang ternyata dibenarkan oleh Polda Sumbar begitu, bahwa memang ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap 17 orang ini. Seperti apa Anda melihatnya antara meminta keterangan untuk mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dengan cara seperti itu, sementara ini belum terbukti? Seorang polisi itu di seluruh dunia ya filosofinya sama, fight a crime, memerangi kejahatan, bukan memerangi penjahat loh. Itu prinsip loh ya. Yang kedua, love humanity, cinta kemanusiaan. Yang ketiga adalah help dari kalau kita anak remaja kita mengentaskan dari kenakalan remaja. Sehingga seperti anak-anak muda tadi kejadian di mana Sumatera Barat ya, Padang ya. Ya pendekatan aja kan ada human approach, diajak makan, ngobrol dan sebagainya itu. Seberapa besar sebenarnya kemungkinan bahwa Afif Maulana ini juga sempat mengalami kekerasan seperti yang lainnya? Saya rasa perlu dibentuk tim tadi, bikin olah TKP kembali, bagaimana rekonstruksi peristiwa di situ sehingga mana yang masuk akal, mana tidak masuk akal gitu aja. Jadi tim yang mengolah TKP ini kan bicara tentang fakta di lapangan dan keterangan saksi yang benar-benar melihat di situ. Baik, itu yang setidaknya bisa kita harapkan untuk membuka kasus ini dan juga fakta-faktanya. Terima kasih banyak Pak Ugro atas waktu dan juga kesempatannya. Ketua Umum YLBHI menilai masih banyak sekali kejanggalan dalam kasus meninggalnya Afif Maulana. Sementara itu Komnas HAM telah menerima laporan dari keluarga Afif dan juga LBH dan dalam waktu dekat akan mendatangi secara langsung TKP dari meninggalnya Afif di Padang, Sumatera Barat serta mendorong dilakukannya ekshumasi seperti apa yang kemudian ini diminta oleh pihak keluarga. Di sisi lain, pemirsa, Wakapolri tahun 2013 hingga 2014 Komjen Pol Purnawirawan Ugrosena menyebutkan dan juga mengusulkan dibentuknya tim gabungan pencari fakta dalam pengusutan kasus ini. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.